Indonesia memiliki angka konsumsi produk olahan coklat per kapita yang tergolong rendah, yaitu 0,5 kg per kapita per tahun. Lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan konsumsi coklat per kapita di Eropa telah mencapai 7 kg per kapita per tahunnya. Hal ini sangat ironi jika melihat fakta bahwa Indonesia merupakan negara penghasil kakao nomor 3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Tidak hanya menghasilkan kakao, Indonesia juga merupakan salah satu penghasil produk kakao setengah jadi terbesar di dunia. Disebutkan bahwa hanya sebesar 15% produk olahan kakao yang dikonsumsi dalam negeri. Untuk tahu lebih lanjut, keep on watching. Hai Spire Fellas, kembali lagi di video kali ini kita akan bahas kakao atau coklat ya. Sudah ada bersama saya, seorang konsultan yang suka banget makan coklat nih. Hai Andika. Halo Emi. Tolong perkenalkan diri dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Andika dari Spire Indonesia tentunya. Sekarang menjabat sebagai konsultan di divisi itu. Oke, tadi kita udah bahas tentang produk olahan kakao atau produk olahan coklat. Sebenarnya bedanya apa sih nih kakao dan coklat itu? Mungkin orang awam mikir coklat itu kakao dan sebaliknya gitu. Tapi kakao itu adalah pohon atau buahnya. Sementara coklat itu adalah produk jadinya. Jadi misalkan kakao diolah itu belum tentu langsung jadi coklat, tapi pastinya produk antara. Produk antara? Iya, produk antara itu juga cocoa powder, cocoa butter, sama liquor atau pasta. Liquor atau pasta? Iya, dan pasta. Oh, menarik sih. Itu apa ya? Itu kalau cocoa powder bentuknya bubuk pasti. Iya. Kalau butter itu kayak lemak padat kayak margarin. Kemudian kalau pasta tuh dia tuh kayak bentuknya kayak pasta lain, tapi itu dari satu mereka makan. Itu jadi bahan campuran untuk produk olahan coklat. Oke, tadi udah dijelasin bedanya kakao dan coklat. Nah sekarang tren industri coklat di Indonesia seperti apa sih nih? Nah, gini, masalahnya kalau bahas tren industri coklat gitu, itu kita melihat dari konsumsinya dulu. Konsumsi coklat kan masih rendah, dan industri coklat pun terbilang ya gitu aja, walaupun permintaan untuk industri coklat untuk produk olahan coklat itu tuh masih diperkirakan terus tumbuh kisaran 10% lah setiap tahunnya. Kemudian overall trennya sih pastinya kan terus meningkat ya, karena kan misalkan kebijakan pemerintah dan pelaku industri ataupun tingkat keminatan investor itu juga tinggi nih terhadap industri olahan coklat di Indonesia gitu, karena mereka melihat dari sisi bahan baku juga, ketersediaan bahan baku. Emang tingkat konsumsi coklat di Indonesia seperti apa? Tingkat konsumsi coklat di Indonesia masih terbilang rendah ya, masih di angka sekitar 0,5 kg per kapita, yang berarti satu orang Indonesia hanya mengkonsumsi sebanyak setengah kilogram setiap tahunnya. Setiap tahun? Sangat jauh jika dibandingkan misalkan negara Eropa, karena rata-rata negara Eropa sudah mengkonsumsi di angka 8 kg per orang per kapita per tahunnya. Oke, kalau mau dibilang skala industri coklat seperti apa sih nih? Skala industri coklat itu sama kayak pada dasarnya industri makanan dan minuman lain. Pastinya ada skala manufaktur, ada juga skala menengah dan kecil. Tapi rata-rata produk yang sering kita lihat di pasar itu kan lebih banyak produk manufaktur ya, kayak ya Silpi dan Sambang. Oh yang udah bermerek lah. Yang udah ada merek ya, merek dagang yang pantai. Tapi saat ini juga banyak nih yang mulai menjual produk-produk eksklusif istilahnya dari industri skala kecil dan harganya lebih mahal gitu. Eksklusif maksudnya? Nah, jadi produk-produk ini tuh bisa disebut dengan produk coklat artisan. Artisan, bedanya artisan sama yang lainnya seperti apa? Pertama, beda di kualitas coklatnya. Kualitas coklat artisan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas coklat manufaktur. Kenapa? Bisa dilihat tingginya itu dari harga produknya. Harga produk coklat artisan itu lebih mahal, biasanya di kisaran 50.000 ke atas lah gitu. Mempengaruhi rasanya juga nggak sih? Rasanya pasti pengaruh. Lebih nikmat. Endelita ya. Nah, berarti sekarang kalau mau ditanya daerah penghasil kakao di Indonesia yang paling terbesar itu di mana sih? Kalau penghasil kakao buahnya itu paling besar di daerah Sulawesi Selatan, Makassar, terus Sulawesi Tengah juga. Ada yang di Sumatera, ada di Bali juga belum? Ada di Bali juga. Tapi berarti kalau daerah penghasil atau pengolahan coklat
dari pengolahan coklatnya? Nah, kalau coklat beda lagi. Coklat itu rata-rata produksi atau produsen coklat cenderung untuk memilih mendirikan usahanya atau pabriknya itu di daerah-daerah yang mendekati pasar. Misalkan kayak Cikarang dekat Jakarta. Jadi benar-benar daerah Jawa yang sudah mendekati pasar kayak gitu ya. Rata-rata sih masih di daerah Jawa ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi yang artisan nih kayak gak menarik sih. Artisan ini diproduksi di mana sih biasanya? Kalau artisan ini beda ya sama skala manufaktur. Kalau manufaktur itu di daerah-daerah industri. Kalau artisan ini banyak yang diproduksi di daerah yang terkenal sama wisatawan seperti Jogja, Bali. Berarti home industry? Ya, lebih banyak rata-rata home industry atau UMKM. UMKM. Sebenarnya, oh iya berarti ini UMKM juga sangat mempengaruhi sama industri coklat dong ya? Betul sekali. Jadi UMKM ini itu memang dia punya peran strategis ya. Dari contoh UMKM biasanya berani beli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan manufaktur. Kenapa? Karena UMKM ini kan banyak yang menghasilkan produknya produk coklat artisan yang kualitasnya tinggi. Pasti bahan bakunya dibeli juga kualitasnya baik. Ya, betul. Sedangkan kalau manufaktur ya karena dia akan memproduksi banyak. Banyak jadi kayak ya udah. Iya, dan harus mengambil untung sebesar-besarnya dong ya. Betul, nah, makanya kalau artisan tetap industri. Karena modal yang dibutuhkan memang besar, tapi tidak sebesar kalau misalnya skala industrial. Nah, kan tadi ngomong tentang UMKM itu menarik banget sih. Bahkan sekarang UMKM kan lagi dilirik lah sama banyak instansi. Bahkan e-commerce pun ikut mendukung perkembangan UMKM tersebut. Menurut Andika, hal apa sih yang harus diperhatikan ya untuk pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM tersebut? Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau stakeholder atau instansi lain. Yang pertama adalah akses to financing atau pembiayaan, dan yang kedua adalah innovation atau inovasi dalam hal teknologi pangan. Jadi untuk pembiayaan tentunya seperti kemudahan kredit dan kemudahan pembiayaan, aspek-aspek pembiayaan yang lain. Sementara kalau inovasi ini lebih ke produknya nih. Jadi diharap para UMKM ini berharap nih pada para pemangku kebijakan supaya membantu dalam hal seperti pengembangan teknologi atau pelatihan agar produk-produk coklat itu bervariasi. Untuk contoh, kenapa Belgia itu bisa jadi produsen coklat paling besar dan terkenal coklat Belgia keren gitu. Itu karena teknologi pangan mereka tuh yang sangat mutakhir jika dibandingkan dengan negara lain gitu. Padahal secara bahan baku atau kakao Belgia kan nggak punya ya, dia lebih banyak mengimpor daripada negara lain. Tapi dia terkenal sama coklatnya malahan ya. Karena kualitas produk coklatnya itu udah sangat-sangat bagus jika dibandingkan dengan produk coklat dari negara lain. Sama satu hal lagi, ngomong tentang coklat, ada dua jenis coklat sebenarnya yang kita belum mungkin kurang awam di masyarakat. Coklat compound dan coklat converger. Apa tuh bedanya? Kalau compound ini tuh kayak coklat-coklat yang kita temui di pasar sekarang, yang dia tuh nggak gampang meleleh. Jadi ditaruh di matahari dia tuh baru benar-benar meleleh kayak di tempat yang sangat panas. Tapi kalau di sini aja enggak. Sedangkan kalau coklat converger ini tuh banyak dikonsumsi di Eropa gitu. Kenapa? Karena dia tuh nggak bisa kena suhu luar ruang atau suhu tropis. Dia pasti bakal langsung meleleh. Coklat converger ini tuh yang banyak dikonsumsi di Eropa. Karena mereka dingin kan. Berarti yang di Indonesia ada yang compound aja gitu ya? Ada converger tapi sedikit, nggak sebanyak. Berarti juga karena emang perawatannya dan ini harus perlakuan khusus lah ya? Iya, dan makanya harga coklat converger itu lebih mahal daripada coklat compound di Indonesia? Iya. Berarti opportunity di Indonesia seperti apa dong, Di? Karena tadi yang saya sebutin, demand itu kan selalu naik setiap tahunnya. Pasti opportunity itu akan selalu sangat besar untuk pelaku industri atau investor yang masuk ke Indonesia. Terus seperti apa yang harus dipersiapkan? Kalau yang dipersiapkan pastinya butuh perencanaan ya, dan perencanaan yang dimaksud itu lebih ke strategic planning pastinya. Gimana tuh strategic planningnya? Strategic planningnya tentunya nggak bisa salah-salah, harus firm, harus tahu banget nih kondisi market Indonesia seperti apa, termasuk tren-tren ke depannya. Berarti butuh riset panjang dong ya, Dik? Iya, itu lah butuh riset supaya strategic planningnya nggak diformulasikan secara salah-salah. Nah, kebetulan kan Spire ini merupakan perusahaan research and consulting dan Spire ini juga sudah sering melakukan riset pasar gitu. Riset pasar yang dimana nanti diformulasikan menjadi strategic planning untuk industri-industri yang ingin dimasukin oleh para investor. Oke, Spire Fellas, untuk lebih tahu banyak tentang Spire Research and Consulting, kalian bisa lihat di description box di bawah. Dan kalau mau tanya-tanya juga boleh banget loh. Kalian bisa komen
di comment section di bawah. Sekian video kali ini, terima kasih Andika untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa ada kesempatan lain untuk sharing-sharing juga tentunya ya. See you on the next video. Bye.